Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyusira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Sang Rabbul Jalil, Allah yang mengutus baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pula yang menurunkan Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz ke dalam diri dan dada baginda Muhammad Rasulullah. Al-Quran yang digunakan sebagai huda, pedoman dan petunjuk bagi kita semua, sehingga alhamdulillah dengan adanya huda tersebut, dengan petunjuk itu, maka kita bisa keluar dari zulumah ila nur. Bisa dibayangkan apabila huda atau petunjuk tidak ada, maka mungkin sampai sekarang kita masih dalam kegelapan. Ini salah satu hidayah, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mampu dan dimampukan oleh Allah merasakan nikmat dan hidayah, yaitu keluarnya dari zulumah. Mudah-mudahan cahaya yang Allah turunkan di dalam diri kita ini oleh Allah, semoga kita bisa menjaga dan dijaga oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kelak insyaallah kita akan bersama dengan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam kajian ilmu, sebagai pembuka, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الخيرات وإن
Artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Maha berat Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman sekalian, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu surat Al-Anbiya ayat 3. Mudah-mudahan surat tersebut bisa terpatri di dalam diri kita, dan Allah menurunkan nur di dalam dada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah, awal kajian ilmu ini saya teringat ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya beberapa tahun yang lalu, ya. Dan pertanyaan ini menjadikan satu awal mula daripada kajian ini. Apa pertanyaannya? Kurang lebihnya seperti ini. Tidakkah cukup? Pertanyaannya adalah, tidakkah cukup untuk menjadi Islam itu cukup mengatakan dan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, atau yang dikenal dengan syahadat. Kenapa harus ada baiat lagi? Ya, tidakkah cukup? Kembali saya mengulang kembali pertanyaannya. Mungkin saudara nanti akan mendapatkan pertanyaan yang sama, ya, di suatu tempat. Saudara mungkin keluarga, tangga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Kan Islam itu cukup mengucapkan syahadat, selesai dia masuk Islam. Sebagaimana yang terjadi sekarang mu'alaf itu, ya. Orang yang non muslim kemudian dia tertarik dan berpindah keyakinannya, ya, pasti ucapannya cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Kenapa harus ada baiat lagi seperti yang kita lakukan seperti ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa harus ada baiat lagi? Imam Malik.
untuk mendapatkan keilmuan. Untuk mendapatkan keilmuan. Saudara tutup baik lagi. Kenapa harus ada berilmu? Gak cukupkah sahadat? Mengenal Islam apa? Apalagi Imam Hasan Ridwan. Ada yang lain? Sudah tidak ada ya? Maka jawabannya semua benar bahwa baiat itu salah satu fungsi adalah beberapa yang dijawab oleh beberapa imam yang ada. Tapi kembali kepada substansi pertanyaannya bahwa apakah tidak cukup dengan syahadat? Maka jawabannya adalah cukup dengan syahadat apabila Islamnya pada saat dia masuk, saat zamannya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya syahadat yang diucap zaman itu, itulah ikrar baiat yang sebenarnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Tapi dikala baginda Muhammad Rasulullah sudah tiada dan kemudian diganti oleh pewaris Nabi di bawahnya, maka disinilah kemudian dibutuhkan satu metode, satu baiat yang juga itu sudah dibenarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah dalam hadisnya. Saudara sekalian, ada sebuah kisah di zaman baginda Muhammad Rasulullah pada saat 12 tahun setelah diangkat menjadi kenabian, kurang lebih sekitar 612 Masehi, Rasulullah melakukan baiat pertama dalam Islam, yang dikenal dengan baiat Aqabah. Jadi terjadi namanya baiat, ikrar baiat, dari orang yang belum masuk Islam mau masuk ke dalam Islam. Itu yang dikenal dengan baiat Aqabah. Nah, siapa yang berbaiat pada saat itu? Yaitu penduduk Yasrib. Penduduk Yasrib ini yang kemudian daerah itu nanti dijadikan hijrahnya baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang sekarang dikenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Pada awalnya itu 12 orang baiat kepada baginda Muhammad Rasulullah. Apa yang disampaikan? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Itulah baiat yang sebenarnya. Nah, kemudian apa materi isi baiatnya? 3 materi di dalamnya. Nasihat baginda Muhammad Rasulullah kepada yang mengikrarkan diri. Yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga adalah menjauhi seluruh larangan-larangan. Cukup 3. Nah, apakah berhenti hanya 1 kali baiat? Tidak. Setelah 1 tahun berjalan, setelah 12 orang ini kembali ke kota Yasrib lagi, di situ terjadi pertambahan. Dikirimlah ulama utus sahabat baginda Rasulullah ke Madinah, kemudian di sana terjadi syiar kembali. Setelah itu Setelah 1 tahun berjalan, maka terjadilah baiat yang kedua, yang disebut dengan baiat Aqabah kedua. Berapa orang? 72 orang. Jadi 1 tahun berikutnya itu sudah 72 laki-laki ditambah 2 orang perempuan. Jadi jawabannya apa? Bahwa pada saat kita memasuki Islam di zamannya baginda Muhammad Rasulullah,
Cukuplah kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, kita Islam. Nah, realisasi dalam kehidupan sekarang ini banyak ya yang terjadi. Mu'alaf misalnya, non muslim kemudian masuk muslim, menginginkan Islam kemudian dibaiat, dimasukkan ke dalam Islam dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selebihnya setelah itu dalam proses pendekatan dia kepada Allah, ya, ini butuh pembimbingan lagi. Ya, ini butuh pembimbingan, ya, harus dibimbing sampai dia mengenal kepada Allah. Tidak boleh kemudian dia masuk Islam kemudian dibiarkan begitu saja. Apa yang dia perbuat selebih ini? Setelah dia syahadat, terus apa yang dia lakukan? Maka ini harus banyak bimbingan-bimbingan menuju Allah. Nah, bimbingan menuju Allah inilah dibutuhkan satu imam, satu pemimpin, satu mursyid yang membimbing seseorang yang masuk ke dalam Islam menuju kepada hadiratullah. Kalau sekarang selain syahadat maka baiat itu dibutuhkan, ya. Terus kalian maka berbicara urusan baiat, nah, kita mengambil beberapa dalil hadis langsung kepada hadis. Karena untuk ayat-ayat Qur'annya saudara sudah memahami, sudah berulang kali. Nah, kita coba kaji tentang hadis tentang baiat itu sendiri. Silakan untuk itu kepada saudara Yusuf untuk membacakan beberapa hadis Nabi. Silakan. Imam adalah sunnatul Rasul. Hadis artinya barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Jika datang orang lain untuk memisahkannya, maka bunuhlah dia. Hadis artinya barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Jika datang orang lain untuk memisahkannya, maka bunuhlah dia. Coba hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim Imarah 3431 dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah radhiyallahu an dan dikutip dari kitab Sahih Muslim 4 halaman 23. Kitab Sahih Muslim. Jadi itu sahih. Artinya apa? Coba materinya dilihat. Berarti Rasulullah ya, membenarkan baiat selain kepada Rasulullah juga kepada imam. Jadi kalau sekarang ada yang alergi baiat itu menuju ke arah radikalisme, itu salah. Ya, tergantung pemimpinnya mau dibawa kemana baiat ini. Ya. Semua ini ada baiat. Ya. Dalam menuntut ilmu menuju kepada Allah itu juga ada ikrarnya. Membimbing seorang imam menuju kepada Tuhannya itu juga ada baiat dan dibenarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah. Ya, baiat itu ada selain kepada baginda Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kemudian kita sudah mengikrarkan diri dengan sebenarnya, maka ketaatan harus tetap ada. Dan barang siapa yang ingin memisahkan diri, ini kesannya luar biasa nih ya, maka bunuhlah dia. Tapi insya Allah di dalam ilmu sendiri tidak sampai itu. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah memberikan suatu kebijakan atas hadis itu. Lanjut yang kedua, silakan. Hadis artinya dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, maka sungguh ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang taat kepada imam, maka sungguh ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang telah ingkar kepada imam, maka sungguh
ia telah ingkar kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah, kitab Jihad bab Ta'atil Imam, nomor 2851, Muslim 3417. Muslim, soalnya Muslim, jelas nih. Jadi bukan imam yang bicara, hadisnya yang mengatakan demikian. Ya, barang siapa yang taat kepadaku, kepada Muhammad Rasulullah, kepada baginda Muhammad, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang ingkar kepadaku, maksudnya Rasulullah, maka dia telah ingkar kepada Allah. Ya, barang siapa yang taat kepada imamnya, maka dia telah taat kepadaku. Barang siapa yang ingkar kepada imamnya, maka dia ingkar kepada Rasulullah. Nah, kalau ingkar ke Rasulullah berarti juga ingkar kepada Allah. Ini jelas, ini jelas. Ini coba betul-betul dicermati, kemudian ditanamkan jiwa, dimuhasabah diri kita, ya. Ini yang terjadi. Nah, masalahnya kita ini sudah mengenal baiat ini loh, saudara semua. Nah, enak. Satu yang belum berapa itu, yang temannya Rizky itu belum baiat, ya, belum ada ikatan baiat. Jadi dia mau kemana, mau nggak datang, ya, atau dia datang, itu nggak ada kaitan apa-apa. Dan imam tidak bertanya tentang dia. Alhamdulillah kalau datang menambah keilmuannya, menambah wawasan. Kalau enggak juga ada ikatan apa-apa. Tidak bakti juga enggak apa-apa. Tidak jihad di padepokan juga enggak apa-apa. Tidak mengikuti perintah juga tidak apa-apa. Enggak ada kaitan apa-apa. Ya. Tapi yang sudah terikrar baiat, ini kuat ini katanya, saudara. Ya. Ini kuat sekali. Jadi apabila saudara mengingkari baiat ini, sedangkan saudara sudah mengingkar, makanya kemarin ada yang ngebel murid saya, sudah lama nggak ngebel, sudah 1 tahun, 1-2 tahun lebih dari Gorontalo. Imam, saya ini kedatangan tentara, dia bilang di tentara, dia ingin berguru sama saya. Nah, saya kaget. Karena selama ini tidak ada petunjuk apa-apa dia seorang imam atau tidak, tapi kemudian ada backup, ya, ada jamaah yang menyampaikan dia sudah menerima petunjuk 2 kali tentang keimaman dia. Saya bilang ya silakan aja, bismillah, ya, karena selama ini untuk prestasi keilmuan imam belum lihat, tapi nggak tahu selama 2 tahun mungkin di sana sudah berkembang, sudah berubah sehingga petunjuk-petunjuk itu datang. Jadi kalau kita sudah ada petunjuk kepada seseorang, misalnya saudara Yusuf gitu, imam nggak pernah tahu tentang perkembangan spiritualnya, tapi kemudian tiba-tiba beberapa jamaah memimpikan saudara Yusuf tentang keimaman dia mengajar, sudah dipanggil, oh dia ini Imam Yusuf, maka nggak ada tidak boleh kemudian imam itu menahan, oh kalau gitu jangan. Saya melihat kayaknya dia kurang bagus nih, ya. Tapi kenyataannya petunjuknya ada, maka kita harus hormati, ya. Kita hargai tentang petunjuk yang turun yang tidak bisa direkayasa itu menunjukkan bahwa dia memiliki prestasi di hadapan Allah. Walaupun secara zahiriyah mungkin dia seperti tidak ada prestasi, ya. Jadi pandangan mata itu tidak menjadi ukuran. Bisa jadi seorang imam itu salah menilai seseorang, ya. Allah lebih mengetahui itu, maka diturunkanlah petunjuk. Kalau itu terjadi, maka kita harus hormati. Silakan kalau gitu. Hanya pesan saya sampaikan kepada calon murid, sudahkah kamu meyakini akan ajaran laruna ilma? Jangan sampai setelah masuk ke dalam hanya beberapa bulan Anda tidak yakin dan Anda keluar. Itu mengingkari baiat. Nah, alhamdulillah, ya, saudara sekalian yang ada ini sudah kurang lebih hampir 7 tahun, ya, 10 tahun, ada yang 12 tahun, masih tetap istiqomah di dalam ajaran dan dalam ikrar baiat itu. Disyukuri itu, ya, masih bisa menjaga nilai-nilai
bakti di dalamnya, bisa menjaga nilai jihad di dalamnya bersama dengan guru dalam meniti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disyukuri. Itu luar biasa karena setan ini berupaya untuk menggoda kita. Berapa banyak ya jamaah khususnya Ternate saja, gak usah yang lain ya, di Indonesia ya, Ternate saja kalau dihitung udah banyak dulu, hampir 200-300 orang kalau dari awal sampai ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya kurang lebih sudah hampir, nah, sekarang berapa, 25-30 kan ya, yang bertahan istiqomah itu. Ya kalau ketambahan yang dari luar ya mungkin sekitar 50 lah, 70 lah. Alhamdulillah masih tetap istiqomah. Harapannya tetap dijaga. Kenapa? Ikrar itu saudara bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena ikrar baiat itu bukan sekedar hanya kepada dengan imam dengan saudara masing-masing, bukan. Dengan imam saudara masing-masing, bukan. Tapi tangan Allah berada di atas tangan kalian. Ya, diingatkan lagi bahwa tangan Allah saat itu, saat saudara berikrar itu berada di atas tangan seorang guru dan seorang murid. Ya, tak Allah berada di atas. Maka apabila seorang murid kemudian mengingkari, ya, tidak taat kepada gurunya, maka juga dia tidak taat kepada Rasulullah. Ini jaminannya itu. Jelas ya? Lanjut. Hadis artinya dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahwa suatu hari dia bersama seseorang sahabatnya menghadap Rasulullah, dan Rasulullah menyambut mereka dan bersabda, "Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu?" Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah." Rasul bersabda, "Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah menurunkan dalam kitabnya, barang siapa yang mentaati aku, maka ia telah mentaati Allah." Sahabat menjawab, "Ya, kami bersaksi sesungguhnya barang siapa mentaatimu, maka telah mentaati Allah. Dan sesungguhnya sebagian tanda taat kepada Allah adalah taat kepadamu." Rasulullah bersabda, "Maka sesungguhnya sebagian tanda taat kepada Allah hendaklah engkau mentaati aku, dan sesungguhnya sebagian tanda taat kepadaku hendaklah kalian taati imam-imam kalian. Taatilah imam-imam kalian walaupun mereka sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk." Hadis riwayat Ahmad, kitab Musnad Mukashirin min Sahabat 5421. Hadis penguat ya, hadis penguat. Nah, contoh kayak misalnya muridnya Imam Sarokul, sudah Imam Sarokul tidak ada. Amanahnya apa? Selesaikan rumah itu, selesaikan. Walaupun Imam Sarokulnya nggak ada, ya tapi itu amanah. Kalau saudara masih tetap muridnya ya, selesaikan. Apapun yang terjadi selesaikan. Tak boleh lari, selesaikan. Itu karena sudah bentuk amanah, ya. Jadi itu ketaatan itu harus dijaga, mahal ketaatan. Ya. Anjing saja yang taat kepada tuannya, cuma menjaga pintu gua masuk surga. Namanya fitmil. Ya, anjing daripada pemuda surat Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi kurang lebih 6 atau 7, hanya Allah yang mengetahuinya. Anjingnya cuma duduk di pintu gua. Agar apa? Tuannya supaya aman, tidak diganggu oleh siapapun. Dia tidur pulas di situ. Nah, cuma taat dia di situ, menjaga itu. Fitmil masuk surga. Cuma satu-satunya anjing. Nah, orang ini bukan binatang. Kita ini manusia yang notabene-nya mulia dibandingkan makhluk-makhluk lain. Kemudian dalam perjalanannya kita juga beribadah. Kita juga ada nilai sodakonya di dalamnya, ada berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Ditambah lagi ketaatan kepada guru dan benar-benar taat. Masa iya sih kalau sama anjing?
Kan begitu, walaupun hak prerogatif masuk surga itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa menghitung-hitung, karena kita manusia, kita sudah banyak pahala, kita taat, tentu kita lebih baik daripada anjing itu. Nggak bisa juga ditetapkan gitu. Itu semua haknya Allah. Tapi setidak-tidaknya kita mengukur berdasarkan hadis ini dengan nilai taat saja kepada seorang guru, maka dikatakan dia taat kepada Rasulullah. Dan apabila kita mentaati Rasulullah, kita mentaati selama seorang imam itu juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau seorang imam itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia keluar dari rel sunnah Allah wa sunnatul Rasul, tidak usah ditaati. Sudah keluar kok dia. Ya. Tapi selama dia on the track di dalam nilai-nilai Quranul Karim dan Al-Hadis sebagai pedoman kehidupan dia, maka taatlah dia di dalam situ. Karena ada kebenaran di dalam. Ya. Apa sih kemudian tugas-tugas seorang imam itu? Maka surat Al-Anbiya itu sebagai jelasannya. Silakan surat Al-Anbiya ayat 3. Surat Al-Anbiya ayat 73. Quran surat Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Coba tugasnya yang itu, imam-imam itu lakukan apa? Baca lagi. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, ya, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Jadi imam itu harus mengerjakan kebajikan, imam itu harus beribadah, ya, imam itu harus menunaikan zakat. Jadi rukun-rukun perintah Allah dijalankan sebagaimana baiat, ya, Aqobah 1 dan Aqobah 2. Isinya 3, yaitu jangan menyekutukan Allah, jalankan seluruh perintah Allah, dan jauhi larangan Allah. Nah, seorang imam yang di bawahnya harus mengikuti itu, sebagaimana surat Al-Anbiya 73. Ya, melakukan kebajikan. Jadi seorang imam selalu melakukan kebajikan. Ya. Yang kedua, dia harus melakukan peribadatan terus, dan kemudian dia menunaikan zakatnya. Selain dirinya dia melakukan itu sebagai contoh kepada muridnya, dia juga sampaikan kepada muridnya untuk melakukan hal yang sama. Ya, dia lakukan, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat. Kalau kamu ada kemampuan nih, haji atau umroh, seperti itu yang dilakukan. Sedekah banyak-banyak, jihad banyak-banyak. Itu perintah-perintah. Nah, dikala perintah-perintah yang mendekatkan diri kepada Allah, itu wajib diikuti, harus taat saudara di situ. Kecuali perintah pribadi untuk pribadinya seorang guru, silakan saudara nggak taat, tidak masalah, ya. Apalagi kalau perintah itu berdasarkan petunjuk Allah, ya. Esok ada petunjuk kamu harus hijrah sana, kemana? Ke Cilulu. Nah, itu dari Allah disampaikan kepada seorang imamnya dan disampaikan kepada yang bersangkutan. Jalankan. Samina wa atona. Itu baru ketaatan. Tapi kalau sudah ada perintah itu tadi dijalankan, sudah sama dengan tidak taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Apalagi yang perintah jelas yang tertulis dalam Al-Quran. Tahajud, ayo duha, ayo lakukan sholat, ayo zikir, ayo kita bakti di padepokan, ayo kita majelis zikir. Itu perintah-perintah untuk menuju mendekat kepada Allah. Ya. Tapi kenyataannya
ya, majelis zikirnya sepi, ya. Kemudian baktinya di padepokan juga sepi, cuma berapa orang. Nah, yang lainnya ini kemana? Itu perintah jihad. Maka bila saudara tidak datang, imam melepas diri dan saya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Adapun konsekuensinya saudara, itu urusan kalian dengan Allah dan Rasul. Apa ada konsekuensinya? Ada, pasti. Di yaumil akhir kelak, maka pertanggungjawaban itu saya serahkan kepada saudara. Kami sudah mengajak ya Allah, hamba sudah mengajak, tapi yang bersangkutan tidak mau untuk mendapatkan nurul jihad, tidak mau mendapatkan nurul daripada zikrullah, maka dikembalikan kepada mereka semua. Apalagi yang sudah ada ikatan ikrar baiat, sudah tidak pernah silaturahmi, majelis ilmu nggak datang, jihad nggak datang, ya, majelis zikir sama-sama nggak datang, sesama saudara nggak datang, maka pertanggungjawabannya percaya tidak akan berhenti sampai di dunia. Di akhirat mereka akan bertanggung jawab selama kita masih benar di jalan Tuhan, ya, selama masih benar. Oh, kan dia bisa mendapatkan kebaikan, betul, kebaikan ada banyak, bukan cuma di laduna ilmah, di luar juga ada. Tapi saudara harus konsekuen. Gentle ikrar yang dibaiat yang ada ini Anda lepas dulu. Imam, saya lepas dulu. Karena ikrar ini masih tetap ada, sebagaimana hubungan suami istri. Jadi baiat yang guru dan murid ini hubungannya seperti suami istri. Tidak bisa saudara bisa kemudian kawin seenaknya di luar sebelum terjadi hukum cerai dulu. Minimal seorang suami mengatakan bahwa aku talak engkau menjadi talak 3, terlepaslah itu. Setelah terlepas, maka istri bisa nikah dan suaminya bisa nikah lagi, terpisah. Karena apa? Ada ikrar kembali, yaitu talak tadi untuk melepas ikrar ijab qabul pernikahan pertama. Demikian juga ikrar ini, ya, ini ikrar yang kuat ini saudara sekalian. Ya. Ikrar yang kuat, ya. Kalau diganggu gugat ini bahaya sekali. Tidak percaya saudara ikrar saja dengan setan, ikrar dengan setan, pesugihan itu, ya. Saudara mencoba untuk mencari kekayaan yang secepatnya, ya, kenikmatan dunia, kemudian saudara menghambakan diri kepada iblis laknatullah. Saudara menjadi pengikutnya dan dibenarkan dan diiyakan oleh mereka, dan saudara menjadi kaya raya di dunianya. Tapi ikrar itu ada konsekuensinya, ya. Apa yang terjadi? Anakmu, diri kamu, engkau akan menjadi pasukan setan laknatullah. Mau kamu? Ya, siap. Saya mau. Nah, begitu dia kaya, kemudian dia menyadari, dia menyesal, dia mencoba untuk melepas daripada ikrar itu. Susah sekali. 7 turunan dia akan ikut. Kenapa? Karena ikrar tadi. Allah sudah memberi peringatan di awal berdasarkan Al-Quran. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Tapi kenapa kemudian karena kesulitan hidup, ujian-ujian yang ditimpakan Allah, kemudian dia berpikir untuk mengambil jalan yang sesaat, kenikmatan yang sesaat, dia tidak memikirkan nanti urusan ukhrawi, kehidupan akhiratnya. Dia mendapatkan itu, kekayaannya dia dapatkan, ya. Kalau nggak ada anak, dia melalui jalur setan, kemudian dia punya anak, bisa jadi diberkati oleh setan Allah, dan anaknya juga bisa banyak. Tapi ujung-ujungnya setelah dia kenikmatan didapat, kesengsaraan yang berkepanjangan. Sulit melepas ini ya mas, nggak mudah ikrar itu. Ya, dikejar dia, kalau nggak diberikan nafkah, anaknya dimatikan. Itu baiat dengan syaitan Allah. Nah, kekuatannya dengan Allah lebih kuat dengan Allah dan Rasulullah. Ya. Maka tidak boleh kita bermain-main dengan ikrar tadi. Jadi kalau seandainya siapapun, saya berpesan kepada, khususnya kepada muridnya imam langsung, bila saudara sudah tidak ingin bersama dengan laduna ilmu, tidak ada kesungguhan lagi karena mungkin saudara merasa di laduna ilmu tidak ada kebaikannya, tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, maka silakan saudara
untuk memisahkan diri dengan laduna ilma. Oh, di laduna ilma ini ajarannya sudah tidak bisa mencapai sesuatu yang lebih bagus, tidak sampai kepada Tuhan. Nah, menurut pendapat saudara, silakan ambil sikap, ya. La ikhraq fi din, tidak ada paksaan dalam untuk meyakini sesuatu, yakin. Mungkin pada saat awal saudara, oh ini bagus, ini masuk bayat, tapi setelah di dalam, menggeluti di dalam, saudara tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan jalan menuju Tuhan yang menurut persepsi saudara, oh silakan bebas saja. Mam, saya mundur, kelihatan tidak ada yang bisa dipahami di sini. Oh silakan, bismillah, dilepas saja. Kemudian saudara mencari guru yang lain, karena di sana juga bukan cuma kebenaran, bukan hanya di laduna ilmu, banyak kebenaran di sana. Di atas langit masih ada langit. Ya. Jadi tidak boleh kita kemudian ngeklaim yang terbaik. Masih ada yang lebih baik lagi di sana. Mungkin sudah menemukan itu. Ya. Maka dilepas, saudara berguru lagi bayat di sana. Loh, guru itu kan boleh banyak, boleh. Tapi bayat satu saja. Silakan saudara memiliki mursyid guru di sana. Imam juga punya di Jawa itu ada seorang kiai yang imam suka mengikuti. Sampai sekarang baru WA minta beberapa keilmuan ya. Kita sharing di situ. Tapi nggak ada bayatnya. Tapi rodiyah mardiyah terjadi, dia memberikan keilmuan pengetahuan melalui WA itu. Imam share, kadang-kadang imam share. Luar biasa kalau bagus di share. Ya, tapi nggak ada urusan-urusan bayat, hanya kepada imam awal aja. Itu ya guru yang sebenarnya, nanti di yaumil akhir kita bersama beliau. Gitu. Nah, kemudian kalau saya lihat, seorang guru itu selain dia memberikan perintah-perintah itu, dia juga berupaya menyampaikan kepada jamaahnya, kepada muridnya, untuk bagaimana caranya menghilangkan kotoran jiwa ini. Ini yang terberat di dalam urusan tasawuf. Kalau dalam tasawuf ada tiga, ada taholi, tahali, tajali. Taholinya ini loh, pembersihan diri, pembersihan hati yang penuh dengan kotor, yang sesungguhnya kotoran ini yang sebenarnya menghijab antara kita dengan Allah, antara ruh kita dengan Allah. Apa kotoran ini nih? Orang sudah tahu semua. Ada sifat iri dalam hati kita, ada sifat dengki dalam hati kita, ada sifat hasud, ada sombong, ada sum'ah, kurang apa lagi? Ada tamak di dalam diri kita, ya. Banyak sekali sifat-sifat yang ada dalam diri kita itu. Ya. Loba itu hampir sama, ya. Tamak hampir sama. Nah, yang model-model begini itu keluarkan dari hati itu, keluarkan dari hati itu. Ya. Untuk apa? Agar kita bisa bertajalah dengan Tuhan. Allah itu tidak terhijab oleh apapun. Allah tidak terhijab dan tidak terdinding oleh apapun. Karena tidak ada yang dinding yang mampu menghijab Allah. Ya. Yang seharusnya kalau memang Allah tidak ada hijab apapun, roh kita mampu memandang Allah. Kan begitu. Nah, kenapa kita kok kesulitan untuk memandang kebesaran Allah, sedangkan Allah sudah menampakkan ke dalam jagat raya ini? Di mana saja kamu menghadap, di situ wajahmu. Kadang-kadang kita sulit. Sulitnya kenapa? Karena sifat-sifat tadi itu yang masih bercokol di dalam diri kita itu. Ya. Imam apakah ada sifat itu? Ada, semua ada. Ya. Sombong ada, sifat iri, dengki, asa. Nah, tugas kita untuk melenyapkan itu. Maka pada saat imam diangkat sebagai imam pada saat itu, imam sempat merasa tidak percaya diri. Sehingga pada saat itu imam berbicara kepada guru besar, Imam Awal, Mam, saya ini masih banyak penyakit hati. Saya ini juga seorang imam yang tentu juga belum bisa sampai kepada Tuhan. Imam sampaikan, belum sampai imam. Saya berupaya untuk mencari bagaimana kedekatan dengan Allah itu. Nah, kemudian sekarang ini saya dibebani dengan seorang murid, mengangkat seorang murid itu. Bagaimana murid saya yang saya akan hantar menuju Tuhan? Itu imam tanya betul, imam menyadari
bahwa imam ini belum apa-apa di hadapan Tuhan, masih berupaya mencari seperti saudara semua ini, sama semua. Sehingga beliau menjawab, Imam Mahdi, kalau semua berprinsip harus sampai dulu baru mengajar, maka berapa lama dan berapa orang yang terkatung-katung dalam mencari Tuhan, yang terabaikan mereka ingin mencari dan kita biarkan itu. Walaupun Imam Mahdi baru teori pengetahuannya, minimal mereka yang tidak tahu dikasih tahu teorinya, agar berjalan bersama beriringan menuju kepada Allah. Ya, jadi kita sadari. Jadi kalau kemudian saudara sudah diangkat oleh Allah menjadi imam berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, maka jalankan itu. Wah, saya ini belum sampai, semua belum sampai. Kalau ditanya jujur, imam sudah sampai belum? Saya pun belum sampai, insya Allah. Proses berjalan menuju Allah, tajarub ya Allah. Ya, tajarub ya Allah sama. Loh, kalau gitu kenapa imam mengajar? Itu penjelasannya. Sebenarnya imam tidak mengajar, cuman karena pertanggungjawaban kepada seorang murid, ya, maka pertanggungjawaban itu harus disampaikan. Apa yang ada di dalam diri, sampaikanlah. Tidak boleh disimpan keilmuan itu. Nah, ayo mengajak dan mengajar. Ini penting itu. Ya. Kemudian kita kikis sifat-sifat iri, dengki, hasut, sombong. Setiap saat kita kikis. Karena dengki dan iri, hasut ini penyakit bukan hanya menimpa kepada kita zaman modern ini, ya. Ini sejak zaman tempo dulu. Zaman apa? Dari Nabi Adam alaihissalam, dari anak-anaknya itu sudah terjadi sifat hasud, sifat dengki itu sudah terjadi di awal muasal. Itu dosa pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Ya. Timbulnya dari apa? Dari rasa iri ini loh, dari rasa hasud. Ya. Kalau anak-anak Adam pertama saja, ya, sudah terjadi rasa iri gitu, apalagi kita yang sudah jauh daripada zaman kenabian itu, sudah jauh dari Adam alaihissalam, sudah jauh dari baginda Muhammad Rasulullah. Maka sifat itu wajar bercokol dalam diri kita. Tugas para imam pewaris Nabi itulah yang selalu menyampaikan kepada muridnya, kepada jamaahnya, kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada keluarganya, hilangkan sifat iri, dengki, hasud, sombong semua itu. Karena itu menghancurkan. Nah, itu kisah, saudara kalau memahami kisah Habil dan Qabil, ya, itu karena iri terjadi pembunuhan itu. Ya. Jadi pada saat terjadi pertama, saudara harus mengetahui kisah itu, yaitu dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi pada saat Hawa diturunkan, kurang lebih di Jeddah, wallahu a'lam bishawab, sekitar Jeddah, dan kemudian Adam juga ikut diturunkan. Nah, dalam proses pertama itu terjadilah, ya, kemudian hubungan, ya, suami istri di bumi itu. Nah, Hawa ini memiliki 40 anak. Jadi Hawa pertama itu dia memiliki 40 anak dari 20 kehamilan. Jadi Hawa itu pernah hamil 20 kali. Setiap hamil selalu kembar. Setiap hamil kembar. Jadi kalau 20 kembar 2 kali 2 berarti 20 kali 2 40. Jadi anaknya 40. Nah, saat lahir pertama itu kembar. Habil kembaran dengan seorang perempuan. Habil ini, ya. Qabil juga demikian. Yang namanya Qabil itu juga lahir juga satu perempuan. Itu. Nah, yang Qabil ini perempuannya, ya, anaknya itu cantik sekali. Cantik. Ada yang tahu namanya? Dalam sejarah Ustaz sudah tahu, ya? Ada yang tahu nama perempuan anaknya Hawa? Ya, jadi kalau yang pasangannya Qabil, ya, Qabil ini itu namanya Iklimah. Iklimah ini ceweknya cantik sekali, ya. Nah, yang Habil itu namanya Lahuda. Dia kurang bagus,
kurang bagus. Ya tidak besai-besai sekali. Namanya orang dulu tetap cantik tapi tidak kalah sama Iklimah ini. Nah, suatu ketika ada perintah dari Allah diturunkan kepada Adam, kawinkan anak-anak kalian itu dengan cara bagaimana? Disilang. Jadi kawinnya disilang, tidak boleh. Yang satu generasi yang kembaran kawin langsung dengan kembaran. Akhirnya disilang lah dia. Ya, Habil mendapat Iklimah yang cantik tadi. Ya, nah yang Habil mendapatkanlah Hudai yang jelek itu. Nah akhirnya Habil timbul rasa hasud di situ. Gak bisa ini kalau begini, gak adil bapak saya ini. Ya, akhirnya dia mengusulkan kepada Adam, hai ayah, gak boleh begitu. Begini aja, sebaiknya yang pasangan masing-masing saja. Biar aku mendapatkan kembaranku, namanya Iklimah ini. Nah yang Habil mendapatkan yang jelek itu. Begitu. Akhirnya Adam bermunajat kepada Allah. Nah, kalau gitu tunggu ya, kita mau munajat dulu ke Allah. Ini cara menyelesaikannya seperti apa? Akhirnya bermunajatlah kepada Allah. Nah saat bermunajat itulah kemudian Allah perintahkan dua pemuda ini, Qabil dan Habil ini, untuk mengorbankan hasil jeripayahnya dia ini. Ya. Kebetulan kedua pemuda ini, Habil dan Qabil, dia memiliki profesi yang berbeda. Ya, Habil dia ini peternak kambing, ya. Baru si Qabilnya ini bercocok tanam, petani. Begitu. Nah, atas perintah itu kemudian dilakukan oleh kedua-duanya. Allah perintahkan taruh di atas bukit dua-duanya. Jadi Allah ingin tahu mana yang benar itu korbannya, yang diterima korbannya, dia yang dapat Iklimah. Gitu. Ceritanya kurang lebih gitu. Nah, kemudian dibawalah Habil membawa yang domba yang begitu besarnya itu, dibawalah naik ke atas bukit. Nah, tapi si Qabil yang iri, yang hasud ini, dia membawa hasil panen yang jelek-jelek, ya, dibawa ke bukit. Dua-duanya dibawa ke bukit. Nah setelah itu apa yang terjadi? Dombanya Habil disikat, ya, dia sambar oleh petir, dia naik, hilang gitu. Berarti yang pengorbanan Habil itu yang diterima. Ini yang terjadi. Nah, karena seperti itu ditambah dengki, tambah hasud, akhirnya dia korbannya tidak diterima oleh Allah. Dia mendapat yang jelek, dibunuhlah sang Habil tadi. Ini kisahnya. Tidak ada percontohan bagaimana menguburkannya, maka burung gagak memberikan contoh kepada si Habil untuk menanam si Habil. Asal muasal dari mana? Dari hasud, dari dengki, dari iri. Ya. Jadi penyakit iri dengki ini sudah zaman dulu itu sudah ada. Zaman dari anak moyang, ya, anak Adam alaihissalam langsung sudah ada rasa iri. Apalagi orang. Ya, apalagi orang. Nah, maka tugas kita, tugas seorang guru, selain membersihkan hatinya, dirinya sendiri untuk menghilangkan dari rasa hasud, dengki, sombong dan lain sebagainya, tugas berikutnya dia menyampaikan pula kepada jamaahnya untuk juga menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena penyakit itulah yang kemudian menghijab antara diri kita dengan Allah. Jadi kalau ada pertanyaannya, kenapa kemudian kita tidak meningkat perjalanan rohani kita, spiritual kita, maka muhasabah diri. Coba dicermati dulu, kita sombong enggak? Rasa sombong masih ada enggak? Rasa iri masih ada enggak? Dengki masih ada enggak? Hasud masih ada enggak? Ya, semua masih ada enggak? Kalau itu masih ada, berarti tirai hijab antara kita dengan Allah masih besar. Nah, kalau masih besar, jangan minta lebih, hilangkan semua itu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Terakhir, silakan mungkin ditutup hadis atau firman Allah. Sudah habis? Ada
Aku jadikan mereka imam-imam ketika mereka sabar. Nah, itu ditutup dengan firman. Ada? Silakan. Quran surat As-Sajdah ayat 24 artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, pesan kepada seluruh jamaah, kepada imam juga, saudara akan juga menjadi calon-calon imam, ya. Sekarang pun saudara sudah menjadi imam terhadap diri sendiri, ya. Kalau masih bujang, mengimami kepada akal, nafsu, ayat saudara, itu saudara adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian imam yang sudah punya keluarga, saudara adalah imam bagi istri, bagi anak-anak saudara, maka ajak mereka di jalan Allah, ya. Dan bagi yang punya umat, punya murid, saudara juga merupakan imam. Tentu, ya, dalam menghadapi akal nafsu hayat saudara, dalam menghadapi anak dan istri saudara, dalam menghadapi murid-murid saudara, yang saudara harus bimbing betul-betul itu, pasti ada ketidaksukaan, ada jengkelnya, kenapa tidak ngikuti, ya. Anak kadang-kadang bandel, istri juga nggak mau nurut, murid-murid juga demikian, tidak taat. Nah, semua itu akan terjadi, dan itu bagian daripada ujian Allah. Semua itu bagian daripada ujian Allah. Maka Allah katakan, sabar nggak kamu? Karena imam itu dijadikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, harus sabar. Kuncinya harus sabar menghadapi itu. Karena kalau nggak sabar, maka dia akan lari daripada syiar itu sendiri. Sebagaimana Nabi Yunus, ya, yang keluar daripada umatnya karena dia sudah tidak mampu mengurusi, kemudian dia menjauh daripada umatnya, kemudian dia ditelan oleh ikan paus, ya, di dalam ikan paus itu dia menyadari kesalahannya, kemudian dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia menyadari, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, aku ini tergolong hamba-Mu yang zalim, ampunilah hamba-Mu ini. Maka yang Yunus dikeluarkan daripada ikan paus itu, ya. Kemudian dia kembali kepada umatnya lagi, dan dia syiar kembali, sabar, ya. Saudara menjadi imam kelak, ya, maka saudara harus sabar menghadapi itu. Bagaimana saudara berbuat kepada imam saudara, begitu pula nanti saudara bila memiliki murid, bagaimana murid saudara berbuat kepada saudara, tergantung saudara berbuat kepada imam saudara. Itu kalau dalam bahasa Buddha karma, ya. Kalau dalam bahasa hukum sebab akibat, itu akan terjadi. Barang siapa yang menuai, maka barang siapa dia menanam, maka dia akan hasil yang sama tentunya. Nah, mudah-mudahan kita menanam yang baik sehingga kita menghasilkan sesuatu yang baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini, insya Allah kita mendapatkan kebaikannya, ya, kita mendapatkan pencerahannya, kita mendapatkan pemahaman dan pengertian di dalamnya, sehingga pada saat nanti ke depan kita bisa mengaplikasikan segala apa yang kita dengar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan barokah kepada kita, barokah majelis pada malam hari ini. Allah menurunkan kekuatan nurul majelis pada malam hari ini. Allah kuatkan jiwa kita, ya, diri kita. Kemudian Allah bukakan cahaya dalam diri kita, sehingga zulumah yang dalam diri kita, yang hati yang penuh dengan kekotoran tadi, ya, hati yang penuh dengan sombong, hati yang penuh dengan rasa iri, hati yang penuh dengan rasa dengki, hati yang penuh dengan rasa hasud, sum'ah dan lain sebagainya, itu insya Allah Allah akan cabut dari hati kita ini, sehingga yang tersisa adalah sebuah kebaikan yang di dalamnya, kekuatan nur di dalamnya, sehingga tirai antara roh kita dengan Allah sehingga terbuka, sehingga kita bertajalah kepada Allah. Setiap saat kita memandang Allah dengan dalam hati kita,
Ini wajjahtu wajhiyah, aku wajibkan wajahku pada wajahmu ya Allah. Itu suatu kebahagiaan dan keindahan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah, tadarrub sampai menuju kepada Allah. Insya Allah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan diterima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.